Audio Jungle. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rafael Purnaman dari UPN Yogyakarta. Saya sekarang mau ngajar Microsoft Word. Dan kemarin kan Excel, sekarang Microsoft Word. Yang pertama dasar-dasarnya dulu aja deh. Kalau mau yang pertama ini namanya buat ganti font. Ada banyak. Kalau buat laporan sih biasanya kalau nggak Times New Roman ya Arial. Terus kalau ini untuk ukurannya ada berapa aja. Misalnya 12 sampai 14 ya, kalau laporan. Sini buat naik turunin ukuran font secara manual. Jadi nggak usah ngetik di sini. Terus di sini misalkan nulis sesuatu kayak misalkan sini nulis sesuatu. Misalkan mau sentence case jadi depannya aja. Ntar kayak gini. Yang kapital depannya aja. Ini buat ganti mode aja. Nah, habis itu lowercase, berarti ntar semua hurufnya lowercase. Uppercase nanti semuanya kapital. Capitalize each word jadi kayak sebelumnya. Tiap kata kapital. Atau toggle case sebaliknya. Ini enak buat kalau misalkan salah ngetik. Kayak caps lock masih nyala. Terus kayak gini tulisannya tinggal gini. Nah, terus habis itu di sini ada bold, italic, underline. Basicnya ya. Kalau bold jadi tebal. Kalau italic jadi miring. Terus kalau underline jadi ada garis bawah. Terus habis itu kalau misalkan menulis kayak tulisan pangkat atau di bawahnya lah. Contohnya ya. Misalkan pangkat 2. Pencet ini. Kalau nggak pencet tombol Ctrl Shift plus. Lalu kalau menulis di bawahnya tinggal pencet ini. Ctrl sama dengan. Terus ini buat text effect tipografi. Ganti-ganti mode. Tadi kayak gini tulisannya. Bukan word art kayak beda lagi. Terus kalau ini buat kayak ngestabiloin tulisannya. Kalau yang ini bukan stabiloin, tapi ini lebih ke ganti warna tulisannya. Jadi kayak gini. Digabung juga bisa. Nah, udah habis itu ini misalkan buat teks lah, teks panjang. Kayak gimana ya? Teks panjang gini. Contoh aja. Buat ngeliat struktur. Jadi nggak rata kan. Kan nggak rata nih. Tuh, kalau mau diratain ganti justify. Karena jadi kalau misalkan nulisnya per kata atau gimana gitu. Ntar bisa jadi rata. Kalau ini buat sampingin, kalau ini ke tengah. Ini rata kanan. Normalnya sih kalau laporan justify biasanya. Terus ini untuk ganti spasi. Jadi kalau mau ganti spasi tergantung dengan diinginkan bisa lewat sini. Bisa lihat template dari sini atau manual. Manual itu dari sini. Ketika di sini nanti ada
spasi bisa ditulis mau berapa spasinya di sini ya, misalkan 1,5. Kita jadi beda kan spasinya. Terus ini buat shading. Ini yang buat teks ya, bukan berkata. Ini buat seluruh teks. Oh, ini buat ngasih kotak di tulisannya. Tapi kalau yang ini tuh ngasih kotaknya di per paragrafnya, bukan di bukan di kayak bikin text box gitu semacamnya. Terus habis itu udah bikin per poin. Ini ada yang namanya bullet, terus ada juga angka. Ini buat bikin list. Nah, list. Bisa juga pakai ini. Bisa juga bikin kayak subbab ya. Entah mau angka satu seperti ini atau mungkin ada template-nya yang beda-beda. Terus kita insert di sini bisa buat nambah blank page. Kita tinggal pencet. Tapi diperhatiin juga ini terakhir ketikannya di mana. Kalau di tengah sini terus blank page, takut ke bawah. Tadi ya. Jadi kalau bisa di tempat kosong kayak gini. Terus nah jadi kayak gini. Atau mungkin dari sini ketikannya udah selesai. Tapi nggak mau ada, kalau mau tapi mau halaman baru nggak perlu enter page break aja, nanti ntar langsung lanjut ke bawah. Terus tabel mungkin manual seperti ini atau mungkin di gambar di input mau berapa angkanya, jumlah kolom sama barisnya. Jadi kayak gini. Terus pictures buat gambar, shapes buat misalkan mau bikin bentuk-bentuk lah, buat ngebagusin tulis apa yang mau dibuat kayak paper atau semacamnya. Ini kan ada tulisan yang mesti dikotakin, pakai ini bisa. Contohnya kayak gini. Dikotakin. Ini kan nggak kelihatan, jadi di send to back dulu. Terus setelah di send to back, shape outline-nya, shape-nya diganti no view. Terus outline-nya diganti warna atau apa, diganti warna atau mungkin width-nya mau diganti biar tembus, nanti jadi kayak gini. Terus kalau mau lebih rapi juga bisa ini kan inline text atau ini apa info text di text juga bisa, jadi biar bisa bebas pindah ini kayak gimana. Bisa juga ngasih efek. Terus teks ini gunanya buat ngatur posisi gambarnya. Kalau inline with text nanti ikutin garis teksnya, ini ikut di mana teksnya berada. Terus kalau square nanti kayak ngotak gitu. Terus ada type juga, ada through. Setelah itu ada juga top and bottom, jadi merhatiin atas bawahnya. Ini pakai jangkar ini buat nentuin di mana mau diletakin, acuan mau di mana maksudnya. Ada behind text sama in front of text, sama aja intinya. Ini tuh buat ya, bikin tulisan semacam
apa judul, title atau apa sebagai macam. Kalau kadang dipakai tapi biasanya orang nulis sendiri sih, lebih enak kalau kayak gitu. Nah, selanjutnya di page layout penting nih. Ini ada yang margin, orientation, size, sama column. Ini margin tuh buat melihat batas-batas dari kertasnya, batas-batas area yang bisa ditulis. Nah, ini tuh ada normal, narrow, ada template-nya sendiri lah. Tapi kalau mau custom juga bisa. Custom margin nanti masukin dari atas berapa senti, kiri berapa, bawah, sama kanan berapa. Nah, terus orientation ini buat um, nulis tulisannya kayak gimana kertasnya. Kalau portrait jadi vertikal ini, kalau landscape di horizontal. Jadi lebih lebar kalau landscape. Ini biasanya orientation, ya portrait. Nah, habis itu size-nya. Nah, ini tergantung kertas yang mau di print kayak gimana. Misalkan ada kertas letter, pakai yang letter. Kalau disuruh A4, ya pakainya A4. Terus juga bisa A3. Ada break juga, breaknya kayak page break tadi. Ada penjelasannya juga di sini. Ini nah yang page break tadi tuh yang kayak gini penjelasannya. Mark the point at page 1, page ends, and the next page begins. Jadi di mana itu berhenti, mau di page break nanti berhentinya di situ aja, terus ntar lanjut ke halaman selanjutnya. Hyphenation tuh kalau misalkan tulisannya udah panjang gini, ya kayak misalkan ada tulisan panjang tapi kepotong sama batas. Kalau nggak pakai hyphenation nanti otomatis pindah ke bawah. Tapi kalau pakai nanti ada kayak tulisan garisnya gitu. Ya ini buat citasi sih, sama ngasih footnote kalau misalkan nulis apa namanya karya tulis atau skripsi, bisa dipakai ditaruh di bawah buat nentuin dari mana dapat kata-kata ini. Emailin juga ini buat model itu sih, ini buat model di surat, misalnya kalau anak organisasi atau di kantor lah, bikin surat itu ntar di sini tanggal label. Ini buat fitur tambahan sih, ini buat ini translate, buat ngebantu penulisan. Ya ini masih komen atau mungkin bahasanya buat proofing tool, buat apa spell check. Kan biasanya kalau nulis tulisan kayak tiba-tiba ada yang berubah dari kata-katanya, kayak contohnya apa ya, kayak bahasa Indonesia gini tapi langsung dirubah ke bahasa Inggris. Contohnya kayak komputer kan kita pakai K, jadi kalau language-nya proofing-nya bahasa Inggris, terkaknya dirubah jadi C. Kalau nggak mau kayak gitu dirubah dulu proofing language. Saya connect internet sih. Bisa Indonesia ya, kayak gitu. Ini word count, nanti ngitung berapa kata. Di sini juga udah ada tulisannya sih, udah berapa kata sama berapa halaman. Oh ya tadi yang di page layout kolomnya belum ya. Nah, kolom nih misalkan kayak nulis jurnal saintifik lah, jurnal ilmiah.
Biasanya kan ada 2 kolom, nah itu caranya tinggal ganti di sini. Nanti kayak gini kebagi 2. Jadi ntar arah tulisannya dari sini ke bawah, naik lagi, sini ke bawah, selanjut ke sini, turun, naik, turun lagi, dan seterusnya kayak gitu. Ini juga kalau misalkan 3 kolom atau kayak begini, di left right, bisa seperti gitu. Yang kayak review ya. Sekarang review. Ini ada tool yang ngebantu banget. Kalau misalkan bikin border buat ikutin margin. Kadang bisa di insert terus ke bukan insert. Kadang ada pokoknya buat masukin border di secara apa kayak toolnya lah. Terus juga bisa manual grid lines. Lihat ini udah sesuai marginnya apa belum. Terus tinggal itu apa masukin shapes kotak, ikutin. Ini yang manual banget. Juga tinggal kayak tadi shape tadi nggak ada ini, makanya ganti minta berapa, warnanya apa, kayak gini. Nah, kan nggak kelihatan nih, ya emang kayak gitu sih, nggak kelihatan potong tangan apa. Tapi batasnya nggak di sini, ya di sini. Nanti pas sama ukuran margin ya. Begitu. Grid lines tadi ruler juga yang di atas gunanya buat ini loh. Misalkan ini terlalu jauh deketin bisa mungkin di mana layoutnya tadi balikin ke satu. Mungkin pengen dipindahin semuanya, geser kayak ini. Kalau yang atas doang nanti malah ikut paragrafnya, jadi kayak gini lurus. Kalau pakai klik yang bawah, nanti ikut semua. Atasnya juga ngikut kayak gitu. Bisa juga dimatiin kalau mau lihat. Ini juga ada print layout atau ini print layout, jadi yang kelihatan di print kayak gini. Footnote juga bisa, nanti jadi kayak baca. Bentar formatnya jadi kayak gini, jadi agak kacau. Kalau bisa di PDF, jadi PDF jadi bacanya enak yang di print. Juga ada zoom dokumen yang di bawah sini, ini tinggal geser aja. Terus ada trik juga kalau mau ngikutin sama persis kayak yang di print ukurannya, diklik ini, diganti 111%. Nanti kemungkinan bakal ikut persis sama ukuran kertas A4 yang asli. Jadi kalau misalkan kayak buat peta berskala kan harus sama tuh, bisa juga dicek kayak gini sama persis nggak, sama persis nggak skalanya 1 cm apa enggak, jadi kayak gitu. Terus ini kalau misalkan punya Adobe Acrobat biasanya ada muncul ini buat jadi PDF. Mungkin bisa ke file sini, misalkan nggak ada Adobe Acrobat, jadi tinggal ke menu file tadi, terus diekspor, start create PDF XPS. Nah, tinggal bikin ini, jadi PDF. Kalau misalkan nggak ada Adobe, bisa sih kalau pengalaman saya ini lebih cepat daripada ini. Kalau ini loading agak lama, tergantung komputer masing-masing. Kalau misalkan lama, pakainya ini aja, hasilnya sama kok. Terus juga ini bisa, misalkan dokumennya nggak mau di share ke orang, tapi cuma buat contoh aja, nggak mau di copy paste 100%, bisa di ini
di encrypt, atau misalkan nggak sembarang orang boleh lihat, jadi di password. Teman saya tuh ada bagi-bagi tugas pelaporan kunci juga new. Kalau misalkan mau template, ini udah disediain template masing-masing. Misalkan mau bikin sesuatu kayak ini ada penjelasannya di bawah judul, bikin CV, atau mungkin report juga apa, kalender, sertifikat, bisa juga di sini. Lain ke print. Print itu ya semua print harus connect sama printernya. Juga pakai wifi. Atau mungkin langsung diekspor jadi PDF juga bisa lewat sini. Kalau misalkan punya Adobe Acrobat. Kira-kira gitu. Yang ditanyain nggak? Iya, aku mau nanya, untuk page numbering tapi beda-beda style gitu gimana ya caranya? Oh, kalau itu bentar ya. Ini ada ya. Nah, di sini ya. Misalkan mau beda-beda, bentar, halaman dulu. Pertama yang bawah, kan ada dua nih. Bentar, kalau nggak ada ruler, nyalain rulernya dulu. Nah, habis itu klik 2 kali di bagian bawah atau di bagian atas. Klik, nah, nanti akan muncul header sama footer. Nah, habis itu pas sudah muncul, klik rulernya 2 kali. Nah, sampai kayak gini. Nah, habis itu kita layout, terus nanti um, apply, terus ini jadi this point forward apply juga semuanya jadi this point forward di oke. Nah, habis itu ini kan same as previous, terus juga ini ada link to previous, dimatiin biar nggak berhubungan sama sebelumnya. Terus habis itu masukin deh, misalkan mau ini automatic, ini ada dua, di atasnya nggak ada kan. Nah, di atasnya klik lagi di sini di footer, masukin page number di tengah. Misalkan ini kan beda nih, ini bisa nih diganti uh, jadi di format page number di sini yang paling bawahnya ini, klik nanti diganti menjadi i, terus oke. Terus yang bawahnya kan juga dua, nah ini diedit juga di format page number, start at 1, oke. Udah nih, jadi nih beda. Ntar ini tinggal dari sini misalkan kalau di laporan ya, yang judul sampai kata pengantar, daftar isi, setelah itu biasanya i sampai atau sampai mana lah, 6 halaman atau lebih. Terus habis itu di sini buat isinya bisa, itu juga bisa di apply buat margin. Kalau misalkan yang halaman cover dan sebagainya macamnya um, harus misalkan ini harus 4433, terus yang ini 4333, bisa juga kayak tadi tapi bukan di page number, namanya di sini. Dari sini terus ini 2 kali, tinggal ganti aja. Lebih lebar kan daripada ini, nah, kayak gitu, nah, cuma halaman doang.
Begitu kira-kira. Nah, terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Ada lagi? Udah cukup ngerti. Ini yang satu lagi nggak nanya. Oke, nggak ada deh. Kalau gitu, ya udah. Kalau gitu mungkin sekian dari saya di sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.